Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, seseorang dianggap sudah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Definisi belajar menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Gangman. Gangman menjelaskan bahwa seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Yang kedua yaitu menurut Muhit Hatib, yaitu proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang ketiga yaitu menurut Halim, pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Yang selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Yang terakhir yaitu menurut Komalasari, suatu sistem atau proses membelajarkan pembelajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran di sini ada 6. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang tepat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang terakhir, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran atau menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Yang selanjutnya yaitu ciri lain dari pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran. Sedangkan di sini ada 3 kategori komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Yang selanjutnya yaitu isi berupa materi atau pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang terakhir yaitu siswa sebagai peserta didik atau penerima materi dari guru atau pendidik. Dari ketiga kategori komponen tersebut melibatkan atau membutuhkan media pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran tercantum dalam RPP yang merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dibuat oleh pendidik untuk dicapai oleh peserta didik sebagai hasil belajar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran dilihat dari perilaku hasil yang diharapkan untuk terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.